Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait globalisasi. Nah, yang pertama, menurut pandangan Lause, apakah generasi zaman sekarang sudah terbawa oleh pengaruh globalisasi? Tentu baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Dilihat dari sisi positif, mungkin untuk generasi zaman sekarang sangat gampang mencari informasi melalui internet. Tapi sisi negatifnya lebih banyak orang yang semakin individual. Nah, baik, yang kedua, apakah globalisasi di setiap negara sama atau berbeda? Mungkin 70-90% bisa dibilang sama, sisanya perbedaannya hanya beberapa negara kecil yang memang masih kurang mampu mengikuti era globalisasi ini. Jadi dia mungkin semakin terbelakang, dan ada beberapa penduduk di suatu negara mereka malah melakukan gerakan anti globalisasi. Menurut Lause, contoh seperti apakah era globalisasi dalam kehidupan sehari-hari kita? Contoh simpelnya adalah sekarang semakin banyak jual beli online. Tentunya jadi semakin banyak produk asing yang ada di negara Indonesia. Lalu banyak orang belajar bahasa-bahasa asing. Itu contoh-contoh yang sangat sederhana. Nah, soal terakhir kita, apakah ada hubungannya antara narkotika sebagai dampak dari globalisasi? Jika iya, tidak, kenapa? Tentu sangat berhubungan, karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi, maka semakin mudah pula orang mendapatkan narkotika. Sekarang tidak perlu tatap muka atau bertemu langsung hanya untuk mendapatkan obat terlarang, tapi bisa melalui media komunikasi. Sekarang gampangnya adalah WhatsApp atau misalnya menggunakan media sosial lainnya, lalu paket dikit. Kasih rasa. Yang keempat, teknologi apakah yang memanfaatkan globalisasi? Komunikasi bisa kita lihat sekarang penggunaan handphone, terus ada juga internet. Untuk transportasi yang mudahnya adalah pesawat terbang, dan sekarang juga banyak mesin-mesin industri yang dipakai di pabrik-pabrik. Kasih rasa. Selamat pagi Bu Vita. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang globalisasi. Bagaimana pandangan dan tanggapan Ibu terhadap globalisasi? Globalisasi yang penting untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia, tetapi tergantung orangnya sih. Karena kan globalisasi itu bisa dinilai, bisa mengambil nilai positifnya dan bisa mengambil nilai negatifnya. Tapi kalau kita ngambil nilai positifnya, ya itu bagus untuk manusia dan semua umat yang ada di dunia ini. Menurut Ibu, mengapa Indonesia perlu waspada akan dampak globalisasi? Perlu waspada. Kalau waspada berarti dampak negatif ya. Kalau dampak negatifnya ada banyak sih globalisasi. Kalau misalnya kita nilai dari satu hal, misalnya internet nih. Internet itu kan udah banyak kemajuan banget sekarang, sehingga kita dari semua dunia bisa bertemu. Contohnya kasus kayak kejahatan online, ada banyak banget penipuan online, dan itu ya perlu kita waspadai untuk orang-orang Indonesia. Ditambah orang-orang Indonesia, nggak semua orang Indonesia tuh yang tahu teknologi. Kalau misalnya dia nggak tahu teknologi, ya gampang banget ditipu. Kalau dampak positifnya ya, tapi ya globalisasi punya dampak positif dan negatif sih. Apakah globalisasi menurut Ibu akan berdampak negatif bagi Indonesia? Jika ada, apa saja? Berdampak negatif kalau orang yang menerimanya tidak menggunakan informasinya dengan baik. Contohnya ya kejahatan online. Tapi dampak positifnya juga banyak sih, kayak kalian bisa belajar dari internet, dari YouTube. Kalau nggak ada itu kan kalian juga nggak bisa belajar. Terima kasih Bu Vita atas waktunya. Saya Pak jadi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang globalisasi. Dan yang pertama, apakah globalisasi dapat dihindari? Mengapa demikian? Globalisasi bagi saya tidak dapat dihindari, karena kan kita hidup di zaman di mana semua akses informasi dari luar maupun dari dalam negeri sendiri, dari tempat di mana kita berada dan juga dari jauh dari tempat kita, dengan mudahnya kita mengaksesnya. Jadi bagi saya itu tidak mudah dihindari, tidak mungkin dihindari. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah globalisasi memiliki definisi yang sama dengan liberalisasi? Liberalisasi. Bagi saya enggak.
liberalisasi kayak cuma perampasan hak orang-orang tertentu. Jadi kalau globalisasi artinya nggak semuanya globalisasi itu negatif. Kalau liberal itu sudah masuk ke ranah yang lebih kayak menjajah, terus kita tidak punya hak untuk melakukan itu. Tapi kalau globalisasi artinya kita juga memiliki hak yang sama untuk bisa menggunakan diri. Jadi nggak bisa disamakan globalisasi dan liberalisasi. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana dampak globalisasi terhadap demokrasi Indonesia? Dampaknya ya, alhamdulillah kita memiliki sistem negara yang berbeda dengan negara-negara yang di luar sana. Yang kita punya negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kepresidenan dan juga demokrasi. Artinya kalau kita mengikuti semua yang ada di luar, itu nggak masuk ke Indonesia. Tapi bukan berarti kita menutup diri terhadap kebijakan-kebijakan di negara luar yang tentu bertentangan dengan negara kita. Jadi nggak mungkin terpengaruh, tapi kita juga membutuhkan informasi dari negara-negara. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana dampak globalisasi terhadap pendidikan di Indonesia? Dampak globalisasi dari sisi pendidikan sih yang saya lihat sekarang, dengan kita melihat negara-negara yang maju dengan sistem pendidikan yang baik, negara kita mencoba untuk mengikutinya, dan itu baik. Tetapi hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tentang budaya yang dalam hal ini negatif, yang berpengaruh terhadap generasi muda, terutama peserta di Indonesia. Jadi contohnya K-pop yang nggak budaya banget sama Indonesia, tetapi kita anak-anak Indonesia yang usia sekolah lebih memilih untuk mengikuti yang kadang nggak cocok sama budaya kita. Dan juga bukan hanya K-pop, tapi ada hal lain yang nggak related sama kehidupan kita, rasa negara kita, dan prinsip hidup negara kita. Jadi nggak semuanya itu harus diikutin oleh generasi muda. Pada terakhir, mengapa era globalisasi ini terjadi? Era globalisasi itu terjadi sering perkembangan zaman globalisasi. Karena kalau dulu ya orang mungkin nggak tahu informasi dari luar, hal yang baik ataupun buruk dari luar, karena akses informasi itu sangat terbatas, sangat kurang. Tapi sekarang alhamdulillah kita beruntung, kita bisa hidup di zaman sekarang yang semuanya dengan gampang, kita bisa mengakses dengan teknologi yang kita miliki, dan itu sangat membantu kita mendapatkan informasi maupun hal-hal yang baik maupun yang negatif dari luar. Tergantung kita bagaimana mengontrol diri terhadap yang negatif untuk tidak diterapkan di Indonesia, dan yang positif kita pakai di Indonesia. Jadi bagi saya pengaruh globalisasi itu enggak negatif, enggak semuanya negatif, tapi semuanya positif. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang baik, yang memiliki dasar negara dan juga pandangan hidup tersendiri, kita harus bisa memilah ini boleh nggak di negara kita, ini boleh nggak di negara kita. Jadi itu semuanya. Terima kasih Bapak Oki. Selamat siang Bapak Heru. Jadi hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang globalisasi. Jadi untuk soal yang pertama, menurut Bapak, apakah globalisasi bisa mempengaruhi berbagai bidang seperti politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional? Kenapa begitu? Globalisasi sendiri kan perubahan zamannya tentunya sangat mempengaruhi. Jadi kalau zaman yang berubah, yang tadinya tradisional menjadi teknologi, memiliki teknologi dan maju perkembangannya, berarti kita juga ada perubahan. Yang tadinya tradisional, ya misalnya di bidang pendidikan, ya yang tadinya kita tidak menggunakan ICT misalnya, atau kita tidak menggunakan komputer. Nah sekarang kita menggunakan, kan belajarnya menggunakan laptop, kemudian ada aplikasi Edbook juga yang kita gunakan. Jadi tentunya akan mempengaruhi sekali. Untuk soal yang kedua, bagaimana cara mempersiapkan generasi baru menghadapi Generasi baru itu memang harus kita persiapkan untuk menghadapi arus globalisasi yang sangat cepat ini. Kenapa demikian? Ya, ini sebagai tantangan kita, sebagai bagaimana cara kita, ya apalagi ini ada seorang guru, ya, kemudian ada sekalian adalah murid. Yuk kita bersama-sama belajar supaya apa, kita tidak ketinggalan dengan negara-negara maju, ya seperti Singapura, seperti itu ya. Kemudian ini di bidang pendidikan, ya. Di bidang orang yang misalnya sudah tidak berpendidikan lagi, bagaimana misalnya gitu. Ya berarti kita harus banyak-banyak memberikan sosialisasi terhadap orang-orang yang notabene sudah tidak berpendidikan lagi gitu ya. Misalnya di desa, bagaimana cara kita
menghidupkan lagi desa itu, pedesaan itu dengan pedesaan yang maju ya, bukan pedesaan yang seperti zaman dulu yang belum ada arus globalisasinya. Jadi seperti itu caranya. Oke, sekarang menurut Bapak, apakah keuntungan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia dari Arab? Keuntungannya tentunya sangat banyak sekali. Kita bisa menjadi negara yang berkembang dan terus maju. Kemudian kita juga tidak kalah dengan negara-negara lain. Ini di negara atau di tempat Asia Tenggara ini saja ya. Indonesia merupakan negara yang besar, tapi masih kalah dengan negara-negara tetangga kita yang negaranya kecil, sumber daya alamnya juga tidak terlalu banyak, tetapi mereka bisa bersaing, mereka bisa maju. Nah, inilah tantangan kita bersama-sama agar bagaimana negara Indonesia bisa memanfaatkan, bisa memanage baik waktu, baik tenaga, dan sumber daya manusia, sumber daya alam, agar kita bisa menyongsong globalisasi tersebut. Lalu kira-kira apa pandangan warga Indonesia terhadap globalisasi? Oke, globalisasi menurut saya ya pandangan masyarakat umum ya, itu kan memang harus kemajuan teknologi. Nah, sekarang anak kecil aja umur 5 tahun aja sudah bisa pegang laptop ya, pegang HP, kemudian mereka juga punya sosial media. Jadi untuk saya masyarakat Indonesia seharusnya bisa untuk siap gitu ya, bisa siap untuk menyongsong arus globalisasi ini. Memang sudah mulai ya, sudah berjalan. Ya, saya lihat ke flashback ke belakang ini masyarakat Indonesia tidak terlalu siap untuk menghadapi arus globalisasi. Buktinya apa? Buktinya masih ada banyak yang tidak memanfaatkan sosial media itu dengan wisdom, dengan bijaksana. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi masyarakat Indonesia harus benar-benar siap untuk menghadapi globalisasi ini. Sekarang untuk pertanyaan terakhir, apakah menurut Bapak globalisasi dapat membawa negara kita menjadi lebih maju? Kalau bisa, Oke, satu dengan pendidikan, pasti akan maju ya. Satu dengan pendidikan. Pendidikan itu adalah dasar, ya. Sumber daya manusia di Indonesia itu banyak sekali. Anak muda seperti Anda ini kan juga banyak sekali. Jadi dipersiapkan benar-benar ya pendidikan yang baik, ya, untuk menjawab kompetensi untuk di kemajuan teknologi itu atau arus globalisasi itu. Ya, tantangannya apa? Kita siapkan dari sekarang. Ya, anak-anak muda yang benar-benar siap, kompetensinya siap, ya, jiwanya siap, kemudian semangatnya kita didik supaya siap. Jadi kedepannya kalau ada globalisasi yang kan harus globalisasi kan terus berubah ya. Nah, perubahan itu kita bisa siap gitu. Nah, dari mana? Dari pendidikan. Pendidikan itu siapa? Pendidikan untuk generasi muda seperti Anda ini. apabila Bapak Heru sampai di sini saja pertanyaan yang saya lakukan. Terima kasih. Iya, sama. Selamat siang Bapak Tio. Oke, selamat siang. Hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai globalisasi. Jadi yang pertama, menurut Bapak, bagaimana seharusnya Indonesia menghadapi era globalisasi dan apakah Indonesia saat ini sudah optimal dalam menghadapi globalisasi? Oke, menurut saya sebagai seorang guru, bagaimana sih pandangan kita terhadap era globalisasi? Globalisasi itu pada intinya adalah cara pandang kita menyeluruh secara keseluruhan. Jadi kita adalah harus sudah berpikiran luas, tidak hanya terpampang pada suatu daerah yang sempit. Jadi kita sudah harus berpikiran maju ke depan. Karena mau tidak mau, proses globalisasi ini sekarang sudah sampai ke negara kita. Globalisasi itu bukan hanya pada satu bidang saja. Hampir semua aspek bidang kehidupan sudah terkena yang namanya adalah era globalisasi. Dari segi pendidikan, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi teknologi, dari segi budaya dan sebagainya. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus siap untuk menerima globalisasi itu sendiri, karena dengan adanya globalisasi ini maka akan memberikan kemajuan selangkah lebih ke depan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian sebagai warga negara Indonesia, kita tahu bahwa sebenarnya kita adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Kita tidak harus mentah-mentah ataupun menelan
ataupun menerima pengaruh globalisasi begitu saja. Kita punya filter, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi sesuatu yang masuk ke negara kita harus saring dulu, mana yang sesuai dan mana yang tidak. Yang sesuai, yang bisa memperkaya kebudayaan ataupun kasana Indonesia akan kita terima, tapi yang tidak sesuai sudah tentunya kita tidak akan terima. Itulah mengapa dari awal saya sangat setuju dengan istilah globalisasi. Ada beberapa grup ataupun kelompok yang dia adalah anti globalisasi, tapi saya sendiri sebagai seorang guru, saya malah berpikiran positif dan menerima globalisasi itu untuk memajukan bangsa kita. Baik, yang kedua, menurut Bapak, siapakah pihak yang paling dirugikan dan diuntungkan dari globalisasi? Oke, sebenarnya bukan masalah, kita berbicara tentang masalah yang diuntungkan atau dirugikan. Semua ada segi positif negatifnya. Kalau yang bisa diuntungkan tentunya adalah dengan adanya era globalisasi itu dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena kita tidak bisa menutup pintu ataupun rapat-rapat tentang serbuan dari luar. Kemudian dengan adanya globalisasi itu sendiri kita bisa meningkatkan sebenarnya kemampuan yang tidak ada pada negara kita. Seperti ibu pengetahuan sekarang terjadi di negara luar pun dalam genggaman kita bisa tahu apa yang terjadi di sana, kemajuan apa yang terjadi di sana gitu. Tapi kalau kita bicara seperti ini sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia yang belum siap untuk menerima itu. Jadi yang belum siap, kita sudah siap atau belum? Bagaimana kita menghadapi itu sebenarnya itu adalah antisipasi daripada pemerintah. Kalau kita belum siap ke situ, kita belum siap bersaing secara global, kemudian datang serbuan dari luar, kita yang akan terpuruk. Contohnya saja seperti perdagangan, barang-barang semua masuk dari negara luar, terutama dikuasai oleh politik dagang dari Cina. Kemudian juga nanti tenaga kerja profesional dari luar masuk ke kita. Tapi kalau kita nggak siap seperti itu, maka negara kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Terus yang ketiga, menurut Bapak, kebijakan apakah yang seharusnya dibuat pemerintah untuk menghadapi globalisasi? Oke, kebijakan yang pemerintah yang pertama adalah pemerintah harus membuat turunnya ataupun undang-undangnya. Bagaimana undang-undang tentang globalisasi itu sendiri? Mana yang harus bisa diterima dan mana yang harus tidak? Mana yang diterima, biarkan mereka masuk. Kemudian yang tidak diterima adalah mereka juga kita harus berani menolak. Jadi kepastian hukum yang ada di negara kita itu yang harus diperkuat. Yang baik kita terima, yang tidak baik kita tolak. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana dampak globalisasi terhadap ekspor dan impor Indonesia? Oke, dampak globalisasi terhadap ekspor dan impor Indonesia. Ada dua segi yang saya mau bicarakan di sini. Yang pertama adalah segi keuntungan. Dengan adanya globalisasi, maka kita bisa membuat promosi secara besar-besaran tentang produk yang ada di kita, bisa menggunakan internet ataupun bisa menggunakan jaringan elektronik apa saja. Tidak perlu kita datang ke negara luar membuat pameran di sana, hanya akan memerlukan biaya dan waktu. Semuanya itu kita bisa pangkas dengan kemajuan teknologi. Kemudian kita sekarang ini sudah mempersiapkan yang era 4.0. Jadi suatu internet, suatu IT sudah kita serahkan lebih majukan agar negara kita sudah terkenal dengan negara di kawasan luar. Jadi semua produk yang ada di kita bisa kita promosikan lewat itu. Yang terakhir, menurut Bapak, apakah Indonesia akan tergilas oleh globalisasi? Oke, saya rasa tidak. Kenapa? Bukan dari awal saya sudah mengatakan kita punya filter, kita punya pandangan hidup, kita punya dasar negara Pancasila. Hal-hal yang sesuai dengan pandangan hidup atau jiwa bangsa kita akan terima, tapi yang tidak sesuai kita akan tolak. Jadi pada intinya gini, globalisasi itu bisa memperkaya budaya kita asalkan budaya itu sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa kita. Tetapi yang tidak sesuai kita tidak usah terima. Jadi justru dengan adanya globalisasi itu menurut saya malah memperkaya kasana budaya kita, bukan menjadikan kita adalah terpuruk. Kemudian sebagai pemicu dengan adanya era globalisasi, mau tidak mau masyarakat Indonesia
bersaing dengan masyarakat luar dari segi pendidikan maupun keterampilan maupun IT dan sebagainya. Dengan itu maka kita bisa bersaing secara global menyeluruh dan akan menjadikan negara kita kuat di mata internasional. Baik, terima kasih Bapak. Sama.